Sebelum saya membacakan pernyataan hukum, saya ingin membacakan sikap bijak kita pada hari ini. Ini ada kata-kata bijak bahwa antara ubi dan tape itu yang tidak ada beda dalam hal warna. Yang membedakan mereka menjadi dari keras menjadi lembek dengan proses peragian. Apa itu proses peragian? Yaitu perubahan senyawa organik menggunakan oksigen dengan bantuan mikroorganisme seperti ragi, kemudian jamur barangkali atau pungi begitu. Jadi inilah yang terjadi barangkali. Saya lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum tim advokasi anti kriminalisasi akademi dan aktivis tentang pelaporan Egy Sujana dan Damai Harilubis terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khosinuddin adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba Jokowi. Sebagaimana diketahui, Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti telah melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khosinuddin di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada 26 Januari 2026. Menyusul kemudian Damai Harilubis melaporkan Ahmad Khosinuddin. Materi laporan adalah dugaan pencernaan dan fitnah sebagaimana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap dan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, pelaporan yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Harilubis adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi telah, sedang, dan akan terus dilakukan yang awalnya Jokowi memecah belah dengan terbitnya SP3 diduga atas instruksinya. Selanjutnya, diduga Jokowi melakukan adu domba dengan adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khosinuddin. Tujuannya agar publik teralihkan perhatiannya dari kasus ijazah palsu sehingga Jokowi dapat selamat dari potensi pidana saat perkara bergulir di pengadilan. Kedua, laporan yang dibuat oleh Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti dan Damai Harilubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari Termul yang melayani kepentingan politik Jokowi. Ketiga, posisi Egy Sujana dan Damai Harilubis sebagai Ketua Umum dan Sekjen TPUA telah merusak wibawa, marwah, dan kehormatan TPUA. Karena TPUA bisa dipersepsikan publik bukan lagi sebagai pembela ulama dan aktivis, tapi justru pelaku kriminalisasi pada aktivis dan melayani kepentingan Jokowi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan, kami menghimbau kepada otoritas yang memiliki kendali atas organisasi TPUA untuk menegur Egy Sujana dan Damai Harilubis sekaligus segera memerintahkan kepada keduanya untuk mencabut laporan. Keempat, atas dasar pembelaan diri dan hak untuk membalas kezaliman, kami berencana melaporkan Egy Sujana, Eli Daneti, dan Damai Harilubis atas tuduhan sok jago, merendahkan fisik dan martabat serta kehormatan orang yang sedang berjuang, sekaligus dugaan pencemaran dan fitnah yang telah dilakukan, yang bukti videonya telah beredar luas dan sempat kami dokumentasikan. Kendati ada sebagian yang telah di-take down atau dihapus oleh akun YouTube penggugah, demikian pernyataan kami sampaikan. Jakarta, 29 Januari 2029, tertanda Petrus Salistinus Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Khosinuddin Sarjana Hukum, Koordinator Non-Litigasi, dibacakan oleh Kurnia Tri Rayani Sarjana Hukum. Demikian. Luar biasa. Oke. Cukup ya. Terima kasih. Ya, silakan. Ibu sebagai tersangka dalam kasus ini bertiga dengan Pak Rizal Fadila dan Pak Ruslan Effendi. Kasus pertama itu, apakah sudah ada pelayangan panggilan perdana sebagai tersangka? Karena sampai saat ini belum pernah diperiksa ya, Bu? Sudah diperiksa kemarin tanggal 22 Januari 2026 ya. Sudah. Kan kita membersamai sampai malam itu. Saya belum diperiksa saksi ahli. Oke, Bu. Kemudian wajib lapor ini baru hari ini apakah udah? Ini yang pertama, wajib lapor perdana ini. Setiap hari apa? Setiap hari Kamis. Tapi mereka tidak terlalu ketat dalam artian kalau memang mau berubah hari asal koordinasi begitu.
laporan terhadap Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini apa saja bukti yang dilampirkan nanti? Nanti ada. Nanti ya. Bagaimana, saya kira cukup. Ini jawaban saya nanti oleh tim hukum saja ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih media semuanya. Terima kasih.